Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Sauri. Kali ini saya akan membagikan sebuah cara untuk menghitung atau menggunakan rumus if, multi if, dan and. Apa gunanya if, multi if, dan and? Yuk kita simak video sampai selesai. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke videonya. Kita ada 3 fungsi, yaitu if, multi if, ini, dan and. Apa sih gunanya if? If itu fungsinya untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Maksudnya kita menguji apakah hasilnya ini nanti kita sesuaikan benar tidaknya. Langsung saja, misalkan saya punya nilai ulangan siswa dari 7 anak, Ani, Ali, Ina, sampai Ari, nilainya seperti ini. Nah, di sini misalkan kita mau mencari rata-ratanya ya, rata-rata dari nilai ini untuk membuat siswa ini naik atau lulus atau tidak lulus. Rumusnya rata-rata itu sama dengan average buka kurung, kita tinggal blok yang nilai anak ini, Ani, dan nilai 2, kemudian klik enter. Ini ketemu rata-ratanya 85. Kemudian kita tinggal menarik saja ke bawah. Di sini ya, kita tarik saja ke bawah, maka rumusnya akan ikut semua dan nilai rata-ratanya sudah keluar. Kemudian untuk hasilnya ini nanti kita tentukan lulus atau tidak lulus. Nah, misalkan kita mau buat rumus lulusnya, kita pakai ini, rumus untuk if. Kita tentukan maksudnya dari rumus ini adalah jika ini ya F5, jika F5 punya Ani ini, jika rata-rata punya Ani kurang dari 60, maka dinyatakan tidak lulus, dan jika lebih dari 60 maka akan lulus. Ini untuk rumus if. Jadi membacanya seperti itu. Kita tinggal copy saja rumusnya, kita copy, kemudian kita taruh di sini dan kita enter. Nah, tadi kita jika kurang dari 60 maka akan menjadi tidak lulus. Karena ini nilainya 85 berarti menjadi lulus. Nah, dari sini kita tinggal menariknya saja. Nah, seperti ini. Maka nilai yang di bawah 60 nanti akan menjadi tidak lulus. Atau misalkan kita mau merubah kayak gini, pakai rumus yang lain, atau kita bisa sih membuat rumus yang kita buat lulus dulu. Misalkan tadi kan ini rumusnya ya, nanti rumusnya itu seperti ini. Misalkan yang lebih dari 60 maka dia akan lulus. Gini, jika kurang dari 60 maka tidak lulus. Ini sama saja rumusnya dengan yang ini, cuma kita tinggal membalik saja. Yang tadi jika kurang dari 60 tidak lulus, jika ini lebih dari 60 maka lulus. Hasilnya juga sama, ini lulus. Nah, di mana yang kita buat di awal, misalkan ini kita buat tanda-tandanya, ini kita buat lebih dari 60 berarti ini lulus dulu. Kalau kurang dari 60 berarti tidak lulus. Jika lebihnya di belakangnya ini berarti lulus. Itu rumus if. Mudah bukan? Menggunakan rumus if. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu multi if.
multi if ini hampir sama seperti if tadi, tapi ini lebih apa ya, kita lebih spesifik dengan menentukan huruf nanti. Misalkan nilai seperti nilai 100, 90 sampai 100 itu nilainya A, terus 80 sampai 90 itu nilainya B, misalkan seperti itu. Maka yang pertama kita misalkan mau mencari rata-rata dulu, sama seperti tadi rumusnya, average tadi, kemudian kurung buka, kita tinggal blok, kemudian enter, kita tinggal tarik lagi. Nah seperti ini. Kemudian yang hasil tadi kan kita sudah membuat di sini ya, hasil tadi kita bisa tinggal copy saja dari sini, tinggal copy rumusnya ini, kemudian kita taruh di sini. Nah hampir sama seperti ini, kemudian kita tinggal tarik, lulus, rumusnya sama. Kemudian untuk nilai hurufnya ini sudah saya buatkan rumusnya di sini. Maksudnya adalah seperti ini. Jika F5 itu ini ya, rata-rata kurang dari 60, maka ini di nilai huruf ini akan menunjukkan huruf D. Kemudian jika F5 kurang dari 80, maka akan menunjukkan huruf C. Dan jika F5 ini kurang dari 90, maka akan menunjukkan huruf B. Dan sisanya maka akan menunjukkan huruf A, yaitu lebih dari 90 ke atas itu akan membuat di G itu huruf A. Oke, kita coba rumusnya. Lupa ya ada tanda kurungnya. Kalau sini ada 3 kali if, 1 2 3, berarti yang belakang sini kurungnya juga ada 3, 1 2 dan 3. Kita coba. Nah huruf B jika kurang dari 90, maka hurufnya akan menjadi B. Kemudian kita tinggal tarik saja. Nah seperti ini. Mudah bukan? Atau bisa di sini kita membuat huruf di seperti ini ya. Sebenarnya kita bisa sesuai dengan yang ini tadi, yang lulusnya tadi kita buat. Misalkan kita mau bukan ngambilnya yang rata-rata ya, kita mau yang huruf seperti ini, maka kita juga bisa menggunakan rumus if ini. Misalkan gini rumusnya, kita ambil hasilnya ini dari nilai huruf, misalkan sama dengan if, berarti kita mengarahnya ke G ya, bukan ke F. Berarti kan yang ini mengarahnya ke F. Jika G5 sama dengan yang tidak lulus itu adalah D, seperti ini. Jadi jangan lupa ya, ada tanda petik duanya ketika berubah huruf. Maka tidak, titik dua dulu, maka tidak lulus jika bukan D, maka menjadi lulus. Nah seperti ini, tinggal kita tarik dan hasilnya sama seperti itu. Itu rumus penggunaan
multi if ini ya. Terus yang ketiga adalah fungsi andn. Nah, di sini fungsinya untuk menghasilkan nilai true atau nilai benar jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan false salah jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Oke, di sini saya punya 10 siswa, ada nilai teori, ada nilai praktek. Nanti di sini keterangannya kita buat lulus atau gagal. Nah, ini kita lebih spesifik lagi ya. Ini fungsi n, tapi tetap ada if-nya. Ini rumusnya saya jabarkan, saya terangkan dulu ya. Jika D5 itu ini, oh bukan D, harusnya F ya. Jika F5, oh bukan, jika benar D, jika D5 ini, jadi ini adalah rumus if. Kita coba rumusnya. Ini rumusnya ya. If buka kurung and buka kurung D5 lebih dari 7. Kemudian di sini koma, harusnya koma, titik koma, E5 lebih dari 7, tutup kurung, titik 2 lagi, maka menjadi lulus. Dan jika kurang dari 7 maka akan ditulis gagal. Jadi kita coba rumusnya, kita copy saja. Jadi misalkan D5 ini nilai teorinya itu lebih dari 7 dan nilai prakteknya lebih dari 7, maka dia akan lulus. Jika ada salah satu atau dua-duanya kurang dari 7, maka akan ditulis gagal. Nah, ini karena nilai 9 dan 9 lebih dari 7, maka dituliskan di sini menjadi lulus. Kemudian tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, di sini ada gagal 7, rantiran 7, karena di sini lebih dari 7, bukan sama dengan 7 ya, jadi lebih dari 7 atau kurang dari 7. Dari 7 ke bawah maka akan gagal, meskipun yang satunya itu 9, karena kita menggunakan huruf N, berarti semuanya harus sesuai. Itu kalau misalkan di sini kita ganti angka 6, atau di sini kita ganti angka 6 atau tetap angka 7, maka akan berbunyi lulus. Karena di sini D7-nya ini kurang dari lebih dari 6, maka akan jadi lulus. Kalau E7-nya lebih dari 7 akan lulus, karena ini sudah memenuhi ya. Yang D5 ini, D7 ini lebih dari 6 dan E7-nya lebih dari 7. Lalu kita kembalikan lagi ini, atau ini sama ada 7-nya, ini yang dua-duanya tidak lulus. Misalkan ini ya, seperti ini, 6 di bawah 7 dan 5 di bawah 7. Jadi fungsi and atau an itu untuk menguji semuanya, atau jika salah satunya tidak sesuai atau tidak sama dengan yang kita inginkan, nilai yang kita harapkan. Jadi seperti itu penggunaan if, multi if, dan and. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe
dan bagikan video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan membahas tentang rumus-rumus di Excel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.